Halo semuanya, halo. Ini pertama kali ya datang ke stream kayak gini, Iya, pertama kali nih? pertama kali. Biasanya ngobrol berdua. Iya, enggak, tapi ini emang stream ini isinya berempat sebenarnya. Oke. Gitu. Tapi semuanya langsung di channel aku. Sip, Gitu. silahkan. Jauh nggak tadi? Agak jauh juga dari jam 6 ya. Oh iya. Setengah 7. Maaf. Nggak apa-apa. Maaf. Emang. Halo semuanya, halo. Dibikin public dong chatnya, thank you. Chatnya dibikin public dong. Gua aja. Nah. Ya beginilah kalau ini live stream kita nggak pernah berhenti. Iya. Rencananya live streamnya itu. Sampai malam terus besok. Iya, jadi kita pun tidur di sini, Dok. Ada kasur, nanti disediain kasur, tidur di sini gitu. Terus kita ada kegiatan-kegiatan kayak misalnya ada pilates waktu itu. Kemarin berkuda. Terus yang undang-undang gestar juga salah satunya dokter, dan terima kasih banget udah mau datang, karena nggak semua mau datang karena takut kan kayak ini live streamnya gimana gitu, masih belum tahu Iya, gitu. belum ngerti ya. Iya. Alright, so one more time. Terima kasih Dr. Boyko udah datang. Semuanya chat Dr. Boyko on the chat. Let's go. Nah, karena Dr. Boyko di sini, Iya. udah pasti dong pembahasannya apa, sudah tahu dong. Sudah tahu dong arahnya kemana, ya kan? Sebagai orang yang pernah menikah, pernah ya? Pernah, bukan masih. Sebagai orang yang pernah menikah, mungkin pengalaman saya jauh lebih banyak daripada adik-adik saya ini yang culun-culun ini. Yang lain belum menikah. Belum. Iya. Masih kecil mah umurnya. Masih kecil. 25 dong. Masih 25 gitu. Ada yang masih 19, ini 19. Jadi masih mungkin banyak banget pertanyaan di kepala mereka Iya, yang silahkan. iya kan? Iya kan? Mungkin dimulai dari Yuka. Yuka mau nanya Nih apa? Yuka mau nanya apa nih? Tadi katanya lu ada pertanyaan. Kalau dari saya mungkin kayak kan pornografi. Kalau saya tentang pornografi Oke. sih. Hah? Tentang Oke. pornografi kan katanya tuh benar-benar mengganggu sel otak ya katanya. Iya. Efek jangka panjangnya sama cara menanggulanginya sih kurang lebih. Iya. Apalagi buat anak-anak muda gitu kan. Oke. Tapi emang beneran berefek otak? Berefek. Jadi gini ya, yang namanya pornografi itu kenapa sih kok kalau kita nonton pornografi dilarang-larang oleh mata-mata kita, otak-otak kita. Jadi kalau kita mulai suka sekali dengan pornografi itu namanya I love it. kecanduan. Kayaknya nggak bisa lepas ya sama yang namanya pornografi itu. I love it. Nah, yang terjadi apa? Yang terjadi itu ketika kita nonton pornografi itu keluarlah hormon yang menyenangkan. Ya. Dopamin. Iya, dopamin, oksitosin, ya itu dia keluar tuh hormon cinta itu. Oke. Nah, karena dia keluar tuh diguyur kan si otak ini, sehingga kita tuh makin kecanduan lagi gitu. Jadi setelah dikeluar dan merasa nyaman, kita pengen lagi nonton dong, karena dia membuat kita berasa enak. Nah, akhirnya kalau kita tanpa pornografi, kita tuh gelisah, Ngerasa cemas, ya karena ada yang kurang, karena hormon itu tidak ada lagi di tubuh kita. Nah, akibatnya apa? Nonton lagi pornografi dan akhirnya karena terlalu dibanjiri oleh hormon-hormon yang namanya dopamin, oksitosin, antara otak kiri dan otak kanan, ya, antara logika dan juga seni itu akhirnya jembatannya yang namanya lobus frontalis terganggu. frontalis. Ya. Nah, setelah dia terganggu, apa yang terjadi? Kalau dia terganggu, maka kita tidak bisa memberikan keputusan-keputusan yang hebat. Kemudian juga kita tidak bisa menentukan hidup masa depan kita itu seperti apa. Ya. Ketiga, kita tidak bisa menjadi lebih bijaksana. Nah, udah kecanduan pornografi, tapi yang lebih mengerikan lagi, kecanduan pornografi itu kan kita ereksi. Kalau laki-laki, kemudian kita melakukan onani atau masturbasi. Iya. Nah, akhirnya kita pengen melakukan itu terus-menerus onani. Sementara tubuh kita itu kan juga produksi sperma itu kan 3 hari sekali. Tapi karena kita kepengen, jadi akhirnya tiap hari.
untuk melakukan onani. Nah, masalahnya adalah selain dia lebih menjadi tadi kurang bisa memberikan keputusan-keputusan, tapi yang kita takutkan itu satu hal. Ketika dia menikah, dia lebih menyukai nonton video porno atau melihat hal-hal porno ketimbang berhubungan seks sama istrinya. Ekstrimnya kayak gitu ya? Ya. Emang kalau misalnya itu lebih enak atau apa? Karena udah terbiasa. Bukan, karena udah kebiasaan. Nggak apa-apa, polos, nggak apa-apa, bagus. Nggak apa-apa. Polos itu bagus. Artinya gini ya, ketika dia itu melakukan onani, kenapa lebih mudah buat cowok? Karena dia tidak ada yang harus dipuaskan. Kalau kita melakukan hubungan seks kan si perempuan juga mesti puas dong, Iya. mesti dapat dong. Nah, kalau dia onani itu cuma untuk dirinya dia sendiri. Nah, karena dia udah kebiasaan enak dan onani begitu, secantik apapun istrinya, dia inginnya memuaskan diri sendiri saja. Nah, nanti yang terjadi adalah yang sering ke klinik Pak Sutri adalah orang-orang yang bagaimana melepaskan kecanduan itu. Iya. Istrinya mulai protes. Kenapa kok saya tidak disentuh dok? Apa dia punya wanita idaman lain? Dan itu banyak atau terjadi, Dok. dia ternyata setelah kita coba telusuri ternyata dia kebiasaan atau kecanduan onani. Dan itu banyak terjadi, Dok. Banyak terjadi. Buset, baru tahu. Oke. Di kalangan orang anak-anak muda itu banyak terjadi itu. Bisik-bisik. Gak apa-apa, tanya aja. Mumpung di sini, sumpah. Sumpah, kalau gue udah nyiapin pertanyaan satu tapi nanti. Belakangan. Satu. Tapi gue satu. Tapi penasaran banget gue dari dulu pengen nanya ke dokter gue. yang lain. Tapi normalnya dok buat pasangan suami istri nih, kalau misalkan buat berhubungan itu intensitasnya tuh berapa per minggu? atau Tergantung umur. tergantung umur. Kalau yang muda 20-30 tuh bisa seminggu 3 kali 4 kali. Tapi kalau di atas 31 sampai 40 tuh seminggu 2-3 kali. Oh. Kemudian di atas lagi nanti di atas 41-50 seminggu 1 sampai 2 kali. 60 biasanya seminggu sekali. 2 kali kalau dia sampai 2 kali juga nggak apa-apa. Oke. Kalau teman saya ada yang sehari 2 kali normal nggak sih? Dok? Di atas 30. di atas 30 sehari 2 kali. Kalau memang dua-duanya staminanya bagus nggak masalah. Pengantin baru kalau orang baru nikah umur berapapun kadang-kadang sehari sampai 3 kali kayak minum obat kan. Iya. Tapi dok kalau misalnya dia nggak, ada nggak sih orang yang benar-benar nggak tertarik sama? Nah itu namanya hiposeksual. Hiposeksual. Hipo itu rendah, seksnya rendah. Oh, aseksual. Nah, atau aseksual sama sekali tidak. Oh bukan. Nah, ini kan rendah aja. Oh, rendah. aja Masih itu ada. hipo, masih ada sedikit-sedikit gitu. Tapi mungkin dia melakukan hubungan seksnya cuma sebulan sekali. Nah, itu kita sebutnya hipo. Oh hipo dia. Hiposeksual. Apakah Ada. itu wajar? Untuk hiposeksual? Ya. Tidak wajar. Tidak Itu harus wajar. diobatin. Biasanya dokter akan berikan obat-obatan supaya dia itu menjadi lebih bergairah lagi terhadap pasangannya. Yang laki-laki juga menjadi lebih agresif lagi. Karena ada beberapa juga laki-laki yang mungkin mereka berkamuflasenya, ya habis saya kerja dok, habis saya capek, Iya, saya juga banyak teman yang work kayak nggak alkoholik, jadi saya nggak tertarik lagi. Itu bukan itu, kamu memang tidak hiposeksual. Itu bisa sebulan sekali. Nanti 2 bulan kita sekali cek tuh gitu. testosteronnya biasanya rendah hormon laki-lakinya. Oh. Atau kita cek juga ketertarikan dia sama si istrinya tuh seperti apa, gitu loh. Kecanduan pornografi apa enggak? Oke. And how about kalau hiposeksual? And how about hypersexual? Itu wajar atau tidak? Hypersen juga cukup banyak ya di klinik itu namanya nymphomania kalau buat perempuan. Untuk laki-laki sama. Buat laki-laki namanya Donuanism. Donuanism. Nah, kalau itu kebalikan. Itu pulang ke rumah pun istri dihajar lagi terus-terusan. Lagi masak di dapur. Iya, langsung dipeluk, langsung dibuka bajunya gitu sampai si perempuan juga akhirnya nggak merasa nyaman. Nah, ternyata dia hiperseksual. Tapi mau hiposeksual, mau hiperseksual, dua-duanya Harus diobati. harus diobati. Berarti itu penyakit ya dok? Penyakit. Itu penyakit. Sure. It's okay. Oke. Hiperseksual berarti harus diobati ya? Iya, harus diobati. Supaya Supaya dia rendah, kasihan dong istrinya juga. Oke. Dan seakan-akan dia itu juga
hidup itu hanya untuk seks, dan kedua dia tidak merasakan kenikmatan hubungan seks. Jadi objek. Jadi ejakulasi tapi nggak kerasa. Kalau kita kan ejakulasi merasa enak, merasa nyaman, merasa damai, dia enggak. Biasa aja kayak kencing biasa. Jadi akhirnya tidak ada kenikmatan apapun. Itu kecanduan atau Itu namanya hiperseksual, beda lagi. Kalau kecanduan itu tadi kalau kecanduan lebih kepada apa ya? Kalau hiperseksual itu lebih kepada frekuensi dan kualitasnya. Kalau kecanduan itu lebih kepada kualitas aja, bukan kualitas, frekuensinya aja. berarti hyperseksual itu bisa terjadi di cewek dan cowok? Cowok dua-duanya. Kan hiperseksual pada cowok itu namanya tadi donuanism, pada cewek nymphomania. Nah, saya justru yang paling kesian tuh kalau dapat cewek-cewek yang nymphomania. Dia itu nanti bisa lama-lama menjadi, maaf ya, pekerja seks. Atau dia itu sampai saking kebutuhannya itu tinggi, dia sampai akhirnya nyewa gigolo dan sebagainya. Atau seks sama gue gratis sama teman kerjanya, sampai dikenal tuh di lingkungannya itu. Lu kalau mau nyobain, mana dia cantik lagi, kan lu kalau mau nyobain dia gratis. Tapi dia itu juga tidak menikmati hubungan seksnya itu gitu loh. Dia hanya pengen nyoba sama cowok kayak begini, mudah-mudahan dia bisa membuat saya orgasme dengan yang ini, pengen nyoba juga sama yang ini, tapi dia tidak pernah bisa mendapatkan kepuasan. Buat kebutuhannya doang. Iya. Sekarang lagi rame di TikTok dan di social media itu tentang whole face. Hah? Whole face. Itu Whole face. Old Whole. It's Whole face. apa itu? Aku juga enggak terlalu nonton. ya kayak ini cewek tuh ada zaman-zamannya tuh pengen nyobain sana sini intinya. Whole Iya. face. Nah, kalau yang namanya whole face yang kayak gitu, kita nggak bisa tentukan bahwa dia hiperseksual apa enggak. Kalau dia menikmati hubungan seksnya kan dia tidak hiperseksual. Kalau hiperseksual tuh hampir, jadi yang kalau saya datang ke tempat saya itu sampai dia bilang, saya tuh kadang-kadang ngelihat laki itu pengen melakukan gitu. Sama setiap laki, kalau sama yang kayak gini bisa nggak ya memuaskan gue? Kalau sama yang begini bisa nggak ya aku orgasme? Kalau kayak gini, karena akhirnya buat saya datar-datar aja dok. Nah kita obati kenapa dia dulu sampai jadi hiperseksual. Apakah dia waktu kecilnya pernah melihat ibunya melakukan hubungan seks dengan laki-laki lain, ataukah ketika dulunya dia itu merasa melihat ibunya juga ditampar atau dipukul, ya sehingga dia akhirnya merasa dendam kepada yang namanya laki-laki. Oke. Tapi dok, itu kan semuanya kan kalau misalkan masih muda kan pasti ada rasa penasaran ya. Gimana sih ngebatasin rasa penasaran kita tuh biar gak nyampe di titik yang kita mungkin terjerat sama, kalau misalkan sebagai cewek tadi nifoma tadi, atau mungkin sebagai cowok nanti gak kecanduan pornografi. Tapi kan edukasinya penting ya. Nah rasa penasaran kita harus dibatasin gak sih, atau kita cari taunya lewat apa gitu? Jadi namanya manusia itu punya satu hal, pengendalian diri. Nah, pengendalian diri itu bisa terbentuk dari mulai kecil ya. Misalnya dia lihat kayak gini nih, anak kecil tuh langsung diambil, nggak boleh. Satu, kamu makan. Itu dari hal-hal kecil tuh udah diajarkan gitu loh. Sehingga dia bisa mengendalikan diri. Ketika dia juga pengen seks, dia bisa mengendalikan. Oh ini nggak boleh, ini suami orang. Oh ini nggak boleh nih, kita belum nikah. Nah, itu udah mulai terbentuk, dan latar belakang yang paling kuat adalah Keluarga. agama dan keluarga. Agama dan keluarga. Agama dan keluarga. Lagi mempernya di sana ya. Mempernya di situ. That's the thing. Iya, oke. Dok, saya mau gini, kalau di sini penonton ini kan nggak cuma ada cowok-cowok ya, pasti ada cewek-cewek juga. Mungkin nggak ngechat atau nggak chat di situ, di live atau di mana. Cuman saya mau bukan mewakili sih. Beberapa dari mereka mungkin pernah tersirat atau terpikirkan, tapi nggak tahu mau nanya siapa, nggak tahu harus gimana, dan mungkin pasangannya atau partnernya juga nggak peka atau nggak tahu juga harus melakukan apa. Ya. Buat cewek-cewek yang belum tahu apa itu rasanya orgasme, itu gimana cara supaya mereka mengerti dan mereka tahu, dok? Pertama, orgasme itu kan bisa didapat ya ketika dia
seperti mimpi basah pada Iya. laki-laki. Iya. Ya. Jadi dia bisa dapatkan pada waktu dia tidur. Misalnya dia ngelihat hal-hal yang romantis atau yang ini, ya. Kemudian dia tidur tuh, dia mimpi basah tuh, kok enaknya seperti itu. Nah, sebenarnya otak itu juga, ya, ketika si wanita itu orgasme sama keluar oksitosin, dopamin itu keluar juga itu, ya. Nah, dalam keadaan sadar dia didapatkan melalui hubungan seks, ada touching, ada ciuman dan sebagainya, ya, sampai akhirnya dia merasa titik-titik erogennya terangsang, terutama di daerah klitorisnya ataukah juga pada G-spotnya, akhirnya dia mencapai orgasme. Nah, perasaan orgasme itu yang adanya pada mimpi dan dirasakan oleh alam bawah sadarnya itu bisa dirasakan sekarang dalam keadaan sadar dong ketika dia melakukan hubungan seksual. Apa sih yang dirasakan? Pertama, orang Prancis mengatakan itu adalah petit mal, artinya kematian kecil, seperti orang merasa melayang, ya. Kedua, apa yang terjadi pada tubuhnya, ya? Pertama adalah dia secara fisik yang namanya disebut dengan kejang. Kejang. Ya, setiap 0,7 detik, jadi dari sini. Kayak kesetrum gitu, kejang naik. Ya. Naik sampai di atas, kemudian si vagina itu seakan-akan menghisap penis. Makanya pria kalau yang pintar tahu, dia nggak orgasme nih. Penis gua nggak terasa kehisap. Nah, karena ketika dia dihisap itu, si pria itu merasakan enak yang benar-benar. Ya. Kemudian udah dihisap begitu, si Mr. P-nya dijepit, dihisap, kemudian terjadi getaran-getaran pada Miss V-nya, pada vagina. Caranya tidur atau Bukan. caranya gimana dong? Loh, caranya si pria itu harus merangsang sedemikian rupa sehingga si wanita itu ya pada titik kan tadi dari mulai foreplay-nya, misalnya dari mulai ciuman, titik-titiknya dirangsang, payudaranya dihisap, kemudian lehernya dicilat, puting susunya dihisap. Nah, itu semua akhirnya mengakibatkan si wanita itu orgasme, dan orgasme itu yang dirasakan oleh pria adalah seperti itu. Si wanita juga ngerasa, dia ngerasa nggak seperti melayang, tapi si pria yang ngerasa seperti penisnya itu terhisap dan bergetar, oleh karena vaginanya juga ikut bergetar. Saya punya pertanyaan, Dok. G-spot wanita tuh beda-beda gak sih? Maksudnya kayak tiap orang beda gak sih? Beda. Tapi Ya? secara umum, sekali lagi, secara umum kalau kita mau mencarinya, ya, kebetulan saya kan dokter kandungan, jadi tahu kita masuk, kemudian kira-kira sepertiga atas vagina antara jam 11 dan jam 1. Itu ada lekukan seperti kita koin, ya, koin 100 rupiah yang kecil itu kita ada. Nah, itu pun kita harus bisa menentukan. Kalau G-spot itu kita terlalu keras memegangnya, kan kalau kita lihat di BF kadang-kadang sampai begitu, enggak itu salah. Itu dia akan kesakitan. Tapi kalau dia itu terlalu lunak, terlalu pelan, ya, itu juga nggak akan terangsang G-spotnya. Mesti pas ya. Jadi mesti pas. Seperti apa? Orang mengatakan seperti menulis di dalam kaca berembun. Ngebatik. Kalau kata kaca berembun, kamu tulis begitu tuh, saya kelihatan tulisannya. Nah, seperti itu kekerasan. Tulis kaca berembun. Wow. Itu baru dapat namanya G-spot. Apa bedanya? Kalau orgasmenya klitoral, dia itu tajam, cepet terus langsung kejang, si wanitanya juga seperti kejang. Tapi kalau orgasme G-spot, dia itu kecil pelan-pelan. Kemudian dia itu akan ngerasa seperti keluar air kencing paling umum. Silakan. Itu bedanya. Gitu guys, bedanya ya guys ya. Suara kencing. Kaya.
seperti kencing, tapi bukan air kencing. Tadi kalau keluar cairannya, keluar nyemprot, tapi juga bukan sperma. Bukan. Itu yang namanya Bukan ya? orgasme G-spot. Bukan ya? Jadi kita pernah coba tuh beberapa peneliti melakukan penelitian, diambil tuh cairannya, dicek, nggak ada yang sama, nggak sperma, nggak prostat, tapi khusus untuk cairan pada wanita. Ada sebutannya nggak tuh? Tapi semua cewek bisa. Hanya 60-70%. Tidak semua wanita punya G-spot. G-spot itu ditemukan oleh dokter kandungan namanya Gravenberg. Dia seorang ahli kandungan dari Jerman. Jerman. Right. Oke. I see. Nanya nggak Jod, lu kan mau nikah tahun depan. Iya, mau nikah. Nanya nggak? Nggak. Kalau teman saya ada yang ketertarikannya tuh sampai yang Temen saya mulu. Temen saya ketertarikan seksual mulu. tuh jauh di bawah umur dia gitu loh, bisa sampai 12 sampai 15. Gila lu. Gua nggak ngomongin. Iya, cuma 12 sampai 15 apa kali sehari? Enggak, umurnya jauh gapnya. Misalnya nih teman saya misalnya umur 37, tapi ketertarikan ke 23, 22 gitu. Wajar Itu kan? suatu hal yang wajar, Wajar pada ya? yang muda-muda itu dia tertarik. Wajar banget. Tapi ingat, kalau dia ketertarikannya pada anak-anak di bawah umur 13 tahun, 12 tahun, itu disebut dengan pedofilia. Oke, tapi kalau misalnya dia gapnya 12-an tahun nggak apa-apa. Nggak apa-apa, asal dia udah puber, Oke. asal dia udah mens. Oke, Gitu. baik. Aku penasaran. Iya. Kalau misalnya ini dong, penyakit menular seksual kan pasti viewer-viewer ini juga banyak kan yang mungkin mereka juga nggak ngerti tentang penyakit menular seksual itu seperti apa dan tipe-tipenya tuh kayak gimana. Penyakit menular seksual itu banyak ya. Ya, Apalagi kemarin aja di Bandung dikatakan ada 414 mahasiswa terkena HIV/AIDS. Itu salah satu penyakit menular seksual. Ya. Sampai kena HIV, dan orang yang sudah kena HIV/AIDS pasti game 10 tahun kemudian, pasti mati dengan cara yang menyedihkan. HIV/AIDS itu kalau diobati pun tetap dia akan mati, hanya mungkin matinya tidak semengerikan kalau dia sama sekali tidak diobati. Karena gejala-gejalanya HIV itu human immunodeficiency virus, virusnya sendiri tidak mengakibatkan kematian, tetapi gara-gara daya tahan tubuhnya turun, dia akhirnya mengakibatkan kematian. TBC timbul, tipes, sekaligus tuh obat penyakit itu TBC, tipes, diare, kemudian semua akhirnya kehabisan cairan, meninggal. Nah, penyakit menular seksual itu ditularkan melalui hubungan seks. Udah pasti menular seksual, ya, pada orang yang membawa kuman. Ya, si kuman itu ditularkan kepada si laki-laki atau perempuan tersebut. Nah, kita bagi itu menjadi ada yang namanya berasal dari virus, ya, termasuk HIV, herpes 1, herpes 2, ya. Ada yang disebabkan oleh karena jamur, ya, misalnya jamur Flor albus, ya, yang mengakibatkan keputihan, ya. Mycoplasma itu juga jamur. Kemudian ada yang disebabkan oleh bakteri. Apa saja bakteri? Gonore, kencing nanah, atau sifilis, Treponema pallidum, ini jenis kumannya. Itu beda-beda, ya. Beda-beda dalam bentuk besarnya. Paling besar bakteri, di antara bakteri dengan virus, paling kecil virus, ada di antaranya disebut dengan chlamydia. Dia mirip GO. Chlamydia. Nah, si chlamydia ini yang paling kita takutkan adalah kalau terinfeksi, wanitanya menjadi mandul atau prianya juga bisa menjadi mandul. Oke. Gejalanya sih beda-beda Beda-beda. juga. Ada yang kalau pada wanita keputihan, biasanya pada wanita keputihan, tapi jenis keputihannya mungkin kalau jamur gatal, kalau chlamydia kehijauan, kalau misalnya GO hijau banget, kalau dia misalnya trichomonas dia bau dan ada darah, kalau seperti itu. Jadi itu memang ya
harus belajar di kedokteran untuk bisa mengetahui hal-hal tersebut. Mau nanya lagi dok, itu kan tadi udah bahas penyakit menular seksual ya. Buat menangani atau buat kita minimalisir nih kemungkinan kita terkena gitu, dalam tanda kutip mungkin safe sex kali ya bilangnya ya. Apa yang mesti kita lakuin gitu? Pertama, kamu yakinkan bahwa pasangan kamu itu juga tidak berganti-ganti pasangan. Satu. Setia berarti ya, harus setia. Harus setia. Kan ada ABC. Abstinensia, jangan melakukan hubungan seks dengan orang yang tidak kamu kenal. B, be faithful, setia kepada pasangan. C, gunakan kondom. Nah, jadi kalau mau safe sex itu ya 3 itu tadi. ABC itu Ya, ABC tadi. Jadi harus tahu. Tambah lagi sekarang DE, don't inject. Inject untuk menghindarkan HIV/AIDS. Karena sekarang HIV/AIDS banyak ditemukan pada penggunaan jarum suntik. Jarum suntik. Drugs, ya. Ya. Kemudian E, edukasi. Seperti ini adalah edukasi. Oke, yeay. Tapi itu beberapa nih mesti disembuhkan. HIV/AIDS nggak bisa sembuh. Herpes 1 dan herpes 2 sembuh bisa. Namun kalau daya tahan tubuh itu karena dia virusnya dormant, kadang-kadang dia kambuh lagi kalau daya tahan tubuhnya turun. Kalau jamur juga. Jamur bisa sembuh. GO bisa sembuh, sifilis bisa sembuh. HIV Yang bisa. agak susah tuh yang penyebabnya virus, herpes ataupun HIV ya. gitu. Kan gue mau lebih sensitif lagi dok. Izin nanya. Buat cowok-cowok mikropenis, itu gimana caranya mereka membahagiakan istrinya? I'm not. I'm good. Jadi Kan banyak. orang dengan mikropenis pertama kita harus lihat dulu, ya. Kenapa dia sampai jadi mikropenis? Itu dari kecil. Biasanya dari kecil Dari karena kecil kan? gemuk, Oke. gendut. Oh. Jadi ketika seseorang itu gemuk, ya, seseorang itu gemuk, maka yang diproduksi oleh lemak-lemak tubuhnya adalah hormon kebalikannya. Kalau dia laki-laki, hormon perempuan yang disebut dengan aromatisasi lemak, ya, yang akhirnya menjadi estrogen. Estrogen itu akan menekan testosteron, hormon pada laki-laki. Si testosteron itu karena tidak berkembang secara baik, akhirnya dia cuma sedikit. Akibatnya perkembangan penis yang dipicu oleh testosteron menjadi tidak sempurna. Terjadilah dia yang namanya Mikropenis. mikropenis. Sekecil apa? You ask me? Kecil aja, bukan tidak normal. Nggak normal. Kalau normal Iya, di- Indonesia kayak gitu. Asia kali ya? Asia itu sekitar 11 cm. Kalau Kalau Now, dia in- ereksi 11 sampai Iya. 12 sampai 14 cm. Now- 11 masih kita anggap masih normal, masih bisa. 11. kalau gitu. mikropenis Kalau mikropenis di bawah itu pada saat ereksi cuman 8, cuman 7. Bahkan ada yang cuman 5. Dari kecil gue kurus. Oh iya. 11 di Asia 11 ya? Iya. Berarti ya. Dan terus bagaimana cara terus mereka punya pasangan gitu. Nah. Terus gimana cara mereka membahagiakan pasangan? Kalau di kita digedein dulu. Bisa. Is it possible? Is it possible? 11 sampai 13 tahun masih bisa kita bantu. Di atas 14 tahun pengalaman saya sendiri ya, artinya mengobati itu biasanya nambahlah 1 cm. Lumayan kan, setengah sampai 1 cm dengan pemberian hormon testosteron. Meskipun golden periodnya adalah 11 sampai 13 cm. Segini dok. Nambahnya? Iya, nambah 1 cm. Apa? Oke. Ngaruh ya? Coba teman lagi. Tambahin lagi. Biar 4 cm. Oh gede sih. Panjang sih, banyak. Gitu, jadi guys, jadi harus dari kecil dilihat dulu guys, dari umur 11 sampai 13 baru Diurut. Diurut. Apa nih? Bisa kan ada- diurut. Urut nggak ada yang bisa memperbesar itu nggak. Enggak ya, itu mitos. Mitos. Obat-obatan dok, kayak misalnya yang di mungkin di daerah-daerah yang kayak diapain lah ada dikekop, dibungkus. Nggak ada. Nggak ada ya?